Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, jadi kalau ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah jadi sehat semuanya ya hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dengan pembacaan doa tadi, semoga pelajaran yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari salah satu materi mata pelajaran fikih, yaitu tentang najis. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kita semua mengetahui pengertian najis, macam-macam dari najis, dan tata cara menyucikannya. Oke, kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian najis. Di sini ada yang tahu pengertian najis itu apa? Ada yang tahu? Kotoran. Ya, betul, kotoran. Nah, najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Nah, sedangkan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah, di mana salah satu syarat mengerjakan suatu ibadah adalah harus dalam keadaan suci. Nah, keadaan suci yang bagaimana? Suci suci dari segi badan, pakaian, tempat, dan lingkungan. Nah, itu tadi. Masih ingat najis berasal dari bahasa Arab artinya apa? Kotoran. Ya, betul. Nah, selanjutnya kita yang materi yang kedua, yaitu macam-macam najis dan tata cara taharahnya. Nah, dalam hukum Islam, najis ada 3, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawasitah, dan najis mughallazah. Bisa diulangi, najis ada 3, yaitu pertama najis Mutawafah. 2, Mutawasifah. yang ketiga najis mughallazah ya. Nah, jadi najis ada 3, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawasitah, dan najis mughallazah. Nah, najis yang pertama yaitu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini biasa disebut dengan najis yang ringan. Nah, contohnya apa? Seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Ya, betul. Nah, jadi contoh dari najis mukhaffafah adalah air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, jadi misalkan nih ada anak-anak di sini yang punya adik di rumah, adiknya itu belum berumur 2 tahun, belum makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, itu air kencingnya itu contoh najis mukhaffafah. Nah, bagaimana cara menyucikannya? Ada yang tahu? Cara menyucikannya? Dengan membersihkan atau mengusap air mencuci pada permukaan yang terkena. Ya, bagus, betul, Ayla. Nah, jadi cara menyucikannya itu cukup mudah, yaitu dengan membersihkan atau mengusap air pada bagian yang terkena najis. Nah, itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu yaghsilu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami. Ya, tolong dibacakan artinya. Selfie, tolong bacakan. Dibasuh karena kencing anak perempuan dan dibersihkan karena air kencing anak laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Nah, itu tadi tentang najis mukhaffafah. Jadi najis mukhaffafah ini tadi termasuk najis apa? Najis yang ringan. Ya, betul. Najis mukhaffafah itu termasuk najis yang ringan. Nah, kemudian yang kedua yaitu najis mutawasitah. Najis mutawasitah ini adalah najis yang sedang, yaitu najis pertengahan antara najis yang ringan dan najis yang berat. Nah, yang termasuk dalam najis mutawasitah ini adalah
ada apa? Bangkai binatang darat Binatang darat berdarah sewaktu hidup. hidupnya. Darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang, arak. Atau khamar. Iya, betul. Nah, jadi semua ini termasuk ke dalam najis mutawasitah atau najis yang sedang. Nah, najis mutawasitah ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu najis mutawasitah hukmiyah dan najis mutawasitah ainiyah. Nah, ayo kita cari tahu apa itu najis mutawasitah hukmiyah. Najis mutawasitah hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, baunya, dan rasanya, seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau yang lainnya. Nah, bagaimana cara menyucikan najis mutawasitah hukmiyah ini? Ada yang tahu? Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada badan yang terkena najis. Jika seandainya bekas najis yang sudah dicuci sampai berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, maka yang demikian dapat itu dimanfaatkan. Ya, betul. Nah, jadi cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jika seandainya bekas najis yang sudah dicuci sampai berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, maka yang demikian itu dapat dimaafkan. Nah, itu ya najis mutawasitah hukmiyah. Kemudian yang kedua, najis mutawasitah ainiyah. Najis mutawasitah ainiyah ini apa ilah pengertiannya? Yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Ya, betul. Nah, itu tadi pengertian najis mutawasitah ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikan najisnya adalah menghilangkan najis sehingga hilang zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Oke. Nah, najis mutawasitah tadi adalah najis pertengahan atau sedang. Contoh dari najis mutawasitah tadi ada apa? Ada bangkai, Darah, nanah, muntah, kotoran, dan arak. iya betul. Nah, tadi najis mutawasitah. Kemudian yang ketiga yaitu najis mughalazah. Najis mughalazah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Setelah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Ya, betul. Nah, jadi apapun itu yang berasal dari anjing dan babi itu dikategorikan sebagai najis yang berat. Nah, bagaimana cara menyucikannya? Yaitu dengan beberapa tahapan, yaitu dengan membasuhkan air sebanyak 7 kali ke bagian yang terkena najis dan salah satunya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, itu ya cara membersihkan najis mughalazah. Nah, adapun Nabi bersabda itu tahuru ina'i ahadikum idza walaw fihi kalbu an yaghsilahu sab'a maratin aw lahunna biturab. Apa artinya, Ila? Sucinya tempat yang dan peralatan salah seorang kamu apabila dijilat anjing hendaknya dicuci 7 kali. Permulanya dari 7 kali itu harus dengan tanah atau debu. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Nah, itu tadi macam-macam najis dan cara taharahnya. Nah, jadi Ibu beri kesimpulan ya hari ini. Jadi, kita simpulkan bersama-sama. Tadi najis secara bahasa artinya apa? Kotoran. Nah, macam-macam najis ada 3, apa aja itu? Najis mukhafafah, mutawasifah, najis mughalazah. Nah, najis mukhafafah, ada najis mutawasitah dan najis mughalazah. Nah, masing-masing dari najis ini berbeda-beda cara menyucikannya. Tadi sudah kita pelajari ya. Nah, najis mutawasitah ini terbagi menjadi 2 kan tadi. Ada apa aja najis mutawasitah? Hukmiyah dan najis mutawasitah ainiyah.
tahu kalau kita terkena najis, kita tahu cara membersihkannya bagaimana. Nah, marilah itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.